Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video terkait dengan kalimat tanya atau kata tanya yang ada di materi yang kemarin. Silahkan disimak baik-baik dan contohnya juga Bapak akan berikan dan disimak baik-baik. Kita mulai dengan kata tanya yang pertama. Kata tanya yang pertama yakni apa? Nah, kata apa ini bertujuan untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Contohnya, apa ini ballpoint? Apa yang sedang dilakukan Randy? Nah, itu merupakan contoh dari kata tanya apa. Kita lanjut ke kata tanya yang kedua. Kata tanya yang kedua yakni kapan. Kapan ini bertujuan menanyakan waktu. Nah, ini contohnya kapan kita waktunya bermain. Nah, jadi kalau apapun yang menanyakan waktu, kita dahulukan dengan kata kapan. Kita lanjut ke kata yang ketiga. Kata tanya yang ketiga yakni bagaimana. Tujuan dari kata tanya ini yakni menanyakan cara dan akibat dari sesuatu. Contohnya, bagaimana cara membuat plastisin. Nah, di sini menanyakan cara membuat plastisin didahului dengan kata bagaimana. Kita lanjut ke kata tanya yang keempat. Kata tanya yang keempat yakni siapa. Siapa bertujuan untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapa nama anak itu? Nah, kata siapa untuk menanyakan nama anak itu, nama orang. Nah, di sini adalah kata siapa ditujukan untuk menanyakan nama seorang anak. Kita lanjut ke kata tanya yang kelima. Kata tanya yang kelima yakni berapa. Berapa bertujuan menanyakan jumlah bilangan. Contohnya, berapa banyak ballpointmu? Di sini kata berapa ditujukan untuk menanyakan jumlah ballpoint. Nah, jadi jika ada kata berapa, maka jawabannya pasti akan bilangan atau angka. Kita lanjut ke kata tanya yang keenam. Kata tanya yang keenam yakni mengapa atau kenapa, yang bertujuan untuk menanyakan sebab atau tindakan. Contohnya, mengapa banjir bisa terjadi? Di sini mengapa banjir bisa terjadi yakni menanyakan sebab kenapa bisa terjadi banjir. Sebab banjir itu apa? Penyebab dari banjir itu apa? Jadi kata tanya mengapa itu menanyakan sebab atau tindakan. Selanjutnya kata tanya yang ketujuh yakni di mana. Di mana ini bertujuan menanyakan tempat. Contohnya, di mana terjadi bencana banjir. Nah, kata di mana ini menanyakan tempat di mana terjadinya banjir. Di sini bertujuan untuk menanyakan tempatnya banjir itu berada di mana. Jadi seperti itu untuk kata di mana. Nah, sekarang Bapak akan mengaplikasikan 7 kata tanya dalam sebuah cerita ini yang berjudul Banjir di Desaku. Ceritanya seperti ini. Aku bernama Rudi dan salah satu temanku bernama Randy. Kami adalah teman baik. Hari ini sedang terjadi banjir. Banjir datang ketika musim hujan. Banjir terjadi di desaku, di desa Kaliurang. Banjir melanda desaku hingga 1 minggu. Kami tidak bisa pergi belajar. Banyak sungai yang tertutup sampah sehingga banjir terjadi. Kami berharap masyarakat sadar bahwa jangan membuang sampah di sungai kalau tidak ingin terjadi banjir. Nah, dari cerita itu kita buat 7 kalimat pertanyaan. Mulai dari kalimat apa? Apa yang terjadi di desanya Rudi? Jawabannya banjir. Yang kedua, kapan terjadi banjir? Kapan? Ketika musim hujan. Yang ketiga, yakni bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi banjir?
karena banyak sungai yang tertutup sampah sehingga terjadi banjir. Yang keempat, siapa yang terkena banjir? Rudi dan Randy serta warga desa Kaliurang. Yang kelima, berapa hari banjir melanda desa Kaliurang? Berapa hari? 1 minggu. Mengapa banjir bisa terjadi? Karena banyak sungai yang tertutup sampah. Yang ketujuh, di mana banjir bisa terjadi? Di mana banjir terjadi? Di mana? Di desa Kaliurang. Nah, itu merupakan salah satu beberapa contoh kalimat tanya yang sesuai dengan cerita banjir di desaku. Kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan dari kata tanya yang kami berikan anak-anak bisa memahami. Satu lagi, untuk kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya atau tanda melengkung yang ada titiknya bawah. Nah, itu merupakan tanda tanya. Sekian dari Pak Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.